kajian fikih. Fikih berarti mengkaji tentang hukum halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad. Fikih. Fikih ini banyak. Ada fikih ibadah, fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih umrah, fikih haji. Ada namanya fikih muamalah, fikih jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai. Ada namanya fikih siasah, politik, bagaimana cara mengangkat pemimpin, bagaimana kewajiban pemimpin. Ada satu kitab khusus ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah, namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam tentang kesultanan. Kita dulu sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita dipimpin oleh Sultan. Sultan terakhir kita adalah Sultan Syarif Kasim, yang diabadikan sebagai 3. Pertama nama kampus, UIN Suska. Yang kedua sebagai nama jalan, Jalan Sultan Syarif Kasim. Yang ketiga sebagai nama airport, Sultan Syarif Kasim II. Ladies and gentlemen, all our passenger, tak lama lagi pesawat kita akan mendarat di Sultan Syarif Kasim II Airport. Sebagai orang Riau bangga kita. Ada datang orang dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, dari Jawa. Itu airport kami itu Sultan Syarif Kasim. Dulu bukan itu namanya. Itu diresmikan sebagai airport Sultan Syarif Kasim pada masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Saya merasa bangga, kata Gus Dur. Airport ini memang sudah sesuai, namanya Sultan Syarif Kasim. Masuk nama airport seperti nama pangkalan becak. Dulu itu namanya airport Simpang 3, macam pangkalan becak, kata Gus Dur. Itu namanya fikih. Hadis sudah, tafsir sudah, fikih sudah. Ulama mengatakan ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah. Bagaimana ceritanya bisa hukum itu mengatakan ini halal, ini haram? Bahkan dalam satu ibadah, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunat muakkad. Mana contohnya? Kurban. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu wajib. Menurut mazhab Syafi'i, kurban itu sunat muakkad. Ibadahnya satu. Kenapa bisa ulama ikhtilaf menetapkan hukumnya? Kata Imam Hanafi, pokoknya kurban itu wajib. Kenapa kurban itu wajib? Karena Nabi tak pernah meninggalkan kurban tiap tahun. Bahkan Nabi ketika dia berkurban mau haji, maka Nabi menyembelih 63 ekor. 37 ekor dikasihnya pisau kepada Sayyidina Ali. Teruskan Ali. 63 ekor tambah 37 ekor, 100 ekor. Itu menunjukkan kurban itu wajib karena Nabi tiap tahun berkurban. Seandainya tak wajib, pasti tak ditinggalkan Nabi. Kata mazhab Hanafi, berkurban itu wajib. Sedangkan kata mazhab Syafi'i, berkurban tak wajib. Kenapa tak wajib? Karena ada hadis mengatakan salasun hunna alayya faraidu. Ada 3 perkara yang bagiku wajib, walakum tatawwu', tapi bagi kamu tak wajib, hanya sunnat saja. Perbedaan ulama kenapa satu ibadah hukumnya berbeda? Ilmu mengkaji itu namanya usul fiqh. Usul dasar fikih. Untuk mengatakan ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini rukun, ini syarat. Rukun salat ada 13. Mana pernah Nabi mengajarkan rukun salat 13? Siapa yang menetapkan rukun salat 13? Mazhab Syafi'i. Dari mana dia bisa menetapkan rukun salat ada 13? Ada ilmu yang bisa mengkodok, itu namanya ilmu fikih. Dari mana menetapkan dasar hukum suatu perkara? Pergi kita ke hutan, jumpa binatang, mulutnya macam mulut kambing, kukunya macam kuku harimau. Apa hukumnya? Tak ada dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kalau kamu jumpa binatang mulutnya mulut kambing, kukunya kuku harimau, hukumnya ini. Mana ada? Jadi bagaimana menetapkannya? Menetapkannya berdasarkan ilmu usul fiqh. Menetapkan ilmu usul fiqh ada 10 dasar pengambilan hukum dalam Islam. Quran, tak ada dalam Quran, hadis. Tak ada dalam hadis, ijma'. Tak ada dalam ijma', qiyas. Tak ada dalam qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. 2 SKS, 16 tatap muka. Potong mid semester, akhir semester, pertemuan awal. Dulu begitu kalau saya mengajar. Pertemuan kita 16 tatap muka. Potong pertemuan pertama, perkenalan, pembagian tugas, potong mid semester, potong semester. Kalian nih mahasiswa-mahasiswa, kami belajar 4 tahun, 7 tahun, di pondok 7 tahun, ke Mesir 4 tahun, pergi ke Sudan, pergi ke Maroko. Kalian mau belajar pula 16 tatap muka. Sekarang apa kata mahasiswa? Masih syukur kami dulu Pak Ustaz, tatap muka. Sekarang tak berjumpa lagi. Apa namanya? Online. Dunia ini makin hari makin hilanglah ilmu. Begitu cara Allah mencabut ilmu sehingga yang tersisa hanyalah
kejahilan dan kebodohan. Maka kalau masjid masih ada pengajian, alhamdulillah. Kalau radio masih ada pengajian, alhamdulillah.